Sahabat-sahabat terkasih Gloria, juga Romo Malam. Handoko, Mohan, selamat malam. Kita berjumpa lagi tanpa terasa, kita sudah menuju penghujung tahun, gitu ya. Tapi kita percaya bahwa sepanjang perjalanan tahun ini selalu ada penyertaan Tuhan. Mari kita awali doa malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada sahabat-sahabat Gloria dan saya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau selalu membawa kami ke dalam sungai-Mu, sungai kehidupan. Semakin kami mengenal-Mu, datang kepadamu dengan seluruh rindu, hanya di dalam-Mu Tuhan jiwaku dipulihkan. Hati yang baru, segarkan dahagaku, alirkanlah kesembuhan dari mata air-Mu Tuhan, yang deras mengalir, lembut membasahi hati jiwa rohku ini, yang jernih terpancar dari tahta domba, hapuskan air mataku, Kau sungai kehidupan. Engkau sungai kehidupan kami Tuhan, yang terus mengalir. Semakin ku mengenal-Mu, semakin ku rasakan kasih Tuhan sungguh. Amin. Kau yang selalu ku rindu, ku damba, Yesusku membutuhkan-Mu, oh sungai kehidupan. Engkau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau aku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, tenang bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku.
bersamamu, tenggelam dalam anugerahmu. Kau sungai kehidupanku, kau sungai, engkau sungaiku Tuhan, kau sungai kehidupanku. Oh, engkau sungai kehidupan kami yang mengalir, membasahi hati kami, hati yang kering dilawat oleh air sungai-Mu. Kau gantikan semuanya, kau lawat hati kami. Haleluya. Kau membawa, rasakan kasih-Mu, hanyut bersamamu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku. Engkau sungai kehidupan, yang menyegarkan, yang memulihkan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, untuk setiap campur dalam hidup. Terima kasih. Hampir 2 tahun itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan sahabat-sahabat Gloria dan saya. Wah, penyertaan Tuhan luar biasa. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita, apapun kondisi kita. Sahabat-sahabat Gloria siap muji Tuhan? Amin. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Yeah. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas kami.
kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu firman, Dia itu Tuhan kami, Dia di atas segala raja. Dia firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Mari kita nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh, nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dia satu-satunya sobat yang paling setia buat sahabat-sahabat Gloria dan saya. Kita semua punya sahabat yang luar biasa. Cuma satu-satunya. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Amen. Di waktu aku sial, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia
Kita mau siapkan untuk masuk lebih dalam lagi, berada di hadiratnya. Suaranya. Hidupku sanganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Biarkan pemusik memuji Tuhan saat ini. Dan kita merasakan kasih-Nya mengalir saat ini. Yesus kekasih jiwaku, bawa kami, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu. Dan indahnya hadirat-Mu.
kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu selain-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhanmu rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, ku mau menikmati cinta-Mu yang deras mengalir kami.
Aku akan mencurahkan airku atasmu. Ya Bapak, biarlah malam hari ini boleh menjadi malam yang istimewa buat jiwa kami melalui pewartaan firman yang akan disampaikan oleh Mohan. Kiranya Bapak berkenan untuk mengurapi beliau dari ujung kaki sampai ujung rambut dengan kuasa urapan dan kasih setiamu, sehingga apa yang disampaikan oleh Mohan bisa menjamah sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Kuasai pikiran kami, kuasai kehendak kami, kuasai keinginan kami malam hari ini. Sehingga malam hari ini biarlah kami hanya menginginkan Engkau Tuhan. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Untuk Romo saya persilahkan. Terima kasih. Silakan, Ini Mo. dari siapa namanya ya? Medi, Mo. Medi. Oh, Ya. sama, aduh namanya lupa ini apa? Keyboardist kita yang terkenal seantero dunia ini. Tapi kok saya lupa blank. Ya. Tanda-tanda saya tua ini ya. Oke, perkenankan saya untuk share ya, makalah ya untuk kita bersama-sama. Kira-kira sudah melihat tayangannya belum, saudaraku? Sudah, Romo. Sudah ya? Oke. Teman-teman terkasih, Bapak, Ibu, saudara terkasih, Shalom untuk kita semua. Nggak ada yang menjawab nih ya. Ada satu kah yang menjawab, biar saya tidak ngomong sendiri. Teman-teman, PD Gloria, Iya, Mo. ada yang diberi tugas diri. Ya, oke. Ya, jadi tolong ada yang jadi petugas untuk menjawab. Apakah Pak Rudi atau siapa ya? Biar saya tidak merasa sendirian nih. Oke, teman-teman terkasih, pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan renungan tentang the good personality, ya. Personalitas yang baik itu yang seperti apa sih? Lalu saya mencoba untuk melihat, dan terutama kalau kita menyaksikan saat ini, ya, kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, apakah masih ada itu the good personality di sekitar kita? Dan saya yakin masih ada, meskipun ditampilkan banyak orang yang punya bad personality, ya, personality yang sangat buruk. Dan itu nampak di dalam kesadaran kita, dan sekarang semakin kelihatan sebetulnya lewat media sosial kita akan tahu mana itu yang punya good personality, mana yang enggak, dan kita juga akan melihat good personality yang ditawarkan Tuhan yang seperti apa. Untuk itu sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam, saya mengajak kita untuk merenungkan bersama tentang pokok bahasan kita dari Injil yang akan kita dengarkan, Injil Lukas, ya, sebagai inspirasi kita. Maka mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai dengan 45. Pohon dan buahnya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik.
dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk melihat. Tadi dalam Injil dikatakan tidak ada ya buah itu buah baik tidak mungkin muncul dari ya semak duri dan sebagainya. Dan kalau itu pohon itu baik, maka nanti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, sekarang saya akan mengajak kita semua, ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih yang hadir, anak-anak, kita sekarang melihat ciri secara umum, ya secara umum dulu sebelum ciri dari yang dikehendaki oleh Allah, yang dikehendaki oleh gereja. Itu seperti apa? Menjadi the good personality. Nah, secara umum dulu kita lihat ada 11 ciri orang sehat, ya, 11 ciri orang sehat. Nah, kira-kira apa ciri orang sehat atau ciri sehat dalam tanda kutip ya saya kasihkan sehat dalam tanda kutip, ya. Dan kita pasti juga akan menemui orang-orang yang ada di sekitar kita dan kita akan bisa gampang sebetulnya untuk menilai, ya, menilai apakah orang ini sehat atau enggak sebetulnya, ya. Orang ini betul-betul matang enggak, ya. Pengertian sehat di sini saya ajak kita untuk merenungkan sehat dalam pengertian juga matang, ya. Maka saya kasih tanda petik, ya. Apakah kita termasuk pribadi yang matang? Nah, ciri khasnya apa? Pribadi yang matang itu. Mari kita lihat. Yang pertama, ya, orang yang punya kepribadian yang sehat itu bersikap realistis terhadap diri sendiri. Nah, apa yang dimaksud bersikap realistis? Maksudnya apa? Ya, maksudnya tidak lain adalah ya seseorang dengan kepribadian yang sehat mau menilai diri sendiri di setiap keadaan. Dia juga tidak bersikap egois di mana berusaha membela diri untuk terlihat benar di mata semua orang. Dia akan melihat segala sesuatu dari kacamata yang realistis sehingga menjadikannya pribadi yang bijak dan dewasa. Ya, realistis dengan kondisi situasi pribadi itu termasuk sehat. Ya, jadi kalau Anda ini sekarang mengatakan ya saya menerima diri saya padanya. Ya misalnya seperti saya sekarang sudah usia 52, terima apa adanya, mulai botak, mulai harus terima, realistis nih. Kemudian tidak sesehat lagi seperti dulu misalnya ketika saya kena COVID-19, dampaknya tidak seperti dulu lagi. Dan itu harus diterima realitas yang ada. Dan ini kalau kita mulai welcome to myself dengan diriku sendiri, saya realistis, ya ini apa adanya, maka itu termasuk kita orang sehat. Ya, nah saudara-saudara terkasih, Anda sebagai pribadi yang ikut Tuhan, Anda termasuk orang sehat atau tidak? Jangan-jangan Anda punya penyakit, ya. Dan penyakitnya apa? Penyakitnya kita terobsesi dengan diri kita, seakan-akan kita menjadi orang yang superhero, ya. Seperti tadi dalam tayangan tadi ditampilkan superhero, tetapi dipertanyakan siapa superhero-mu, dan anak itu sangat realistis. Dia mengatakan superhero saya, mama saya. Ya, dan itu saya akan menjadi superhero juga untuk mama saya. Ya, dan luar biasa bersikap realistis. Nah, apakah kita juga termasuk pribadi yang seperti itu? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sehat selain menerima dengan diri sendiri dan kita realistis dengan diri sendiri, kita diajak untuk menerima apa adanya. Seorang dengan kepribadian yang sehat mau menerima keadaan diri sendiri apa adanya dengan legowo tanpa banyak menuntut.
dirinya akan bersikap sewajarnya tanpa menjalani jalan hidup yang tidak sesuai dengan kehendaknya, sehingga menjadikan sosok yang senantiasa menerima diri dengan rasa ikhlas dan syukur. Biasanya orang yang dengan ciri 1 dan 2 ini, dia akan akhirnya bisa welcome dengan orang lain. Ketika dia realistis dengan dirinya sendiri, kemudian menerima diri apa adanya, maka dia akan mampu menghormati, menghargai orang lain. Nah, sekarang ini kalau kita lihat, kita saksikan di sekitar kita, khususnya di media sosial, begitu banyak orang yang nomor 1 dan 2 ini bermasalah. Sehingga yang terjadi apa? Orang gampang bereaksi, orang gampang tersinggung, orang gampang menyakiti, orang gampang begitu merendahkan yang lain dan merasa dirinya paling benar, seakan-akan dirinya nggak pernah salah dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang tidak legowo ketika melihat misalnya orang lain sukses, melihat orang lain bisa melakukan sesuatu, keberhasilan orang lain dianggap sebagai ancaman. Dan itu yang sering kali terjadi, sering kali kita lihat. Ya. Kalau itu kemudian nanti dibandingkan dengan pribadi Yesus, pasti akan sangat berbeda. Ya. Nah, tapi ini umum dulu ya, kita nggak menyentuh sedikit pun mengenai mengenai kekristenan dulu ya, nilai-nilai Kristiani belum. Kita lihat yang umum saja. Nanti pertanyaannya dengan yang umum ini pun, apakah Anda sudah mencapai itu belum? Ini standar umumnya dulu. Belum standar menjadi orang Kristiani. Ya, ini standar umum dulu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, standar umum orang sehat itu apa? Orang sehat itu orang yang bertanggung jawab. Ya. Seseorang dengan kepribadian yang sehat akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Dirinya akan bersungguh-sungguh dan amanah memegang segala tanggung jawab yang dilimpahkan padanya, serta tidak berusaha untuk lepas tangan atau lari dari kenyataan atau darinya. Ya, seringkali kita melihat banyak pejabat yang pengen lepas tangan. Ya, tidak hanya naik sepeda lalu lepas tangan, nggak begitu. Ya, lepas tangan dalam pengertian apa? Nggak mau bertanggung jawab. Selalu menyalahkan yang lain. Wah, itu kontraktornya yang nggak benar itu. Kalau misalnya, ya, misalnya sekarang ini yang baru booming, yang baru naik, ya, disoroti terus soal sumur resapan. Ya. Lalu kita bilang, ya itu yang salah kontraktornya kalau ada yang sampai ban kejeblos dan sebagainya. Ya. Kita berani bertanggung jawab nggak? Ya. Orang sehat itu bertanggung jawab, tidak melempar ya ke orang lain. Ya. Dan kita lihat di media sosial begitu banyak orang-orang tidak sehat. Orang berpenyakit karena suka melempar tanggung jawab. Ya. Kita nggak usah melihat satu persatu siapa itu, disebutkan nggak perlu, tapi kita bisa melihat mana itu, misalnya pimpinan yang bertanggung jawab, mana itu menteri-menteri yang bertanggung jawab, mana itu presiden yang bertanggung jawab, mana itu kapolda, mana itu dan sebagainya. Kita lihat sekitar kita, ya, kita melihat ada orang yang menunjukkan tanggung jawabnya sehingga berani untuk menghadapi risiko mengambil keputusan. Banyak di antara kita dulu ya kalau kita melihat ya, kita itu mau melempar tanggung jawab, yang penting aman, ya gitu ya. Yang penting aman. Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian ciri yang keempat, orang yang sehat itu tidak bereaksi berlebihan atas kemenangan atau kegagalan sekalipun. Nah ini, ya. Saat dirinya mendapat kesuksesan, ia akan bersikap sewajarnya dan tidak menyombongkan diri atas apa yang telah ia wujudkan. Pun sebaliknya, kalaupun gagal, tak lantas menjadikannya merasa terpuruk dan depresi. Namun ia cepat bangkit dan optimis kembali. Nah, berapa banyak di antara kita yang gampang sekali depresi dan terpuruk? Ketika kita mengalami satu kegagalan saja sudah merasa seperti orang yang jatuh nggak bisa apa-apa lagi. Berapa banyak anak-anak kita seperti itu? Berapa banyak orang-orang di sekitar kita seperti itu? Ya, itu tandanya apa?
Anda tidak sehat. Anda tidak sehat. Ketika bereaksi berlebihan, apa yang selalu over itu, overdosis, itu tidak sehat. Maka menjadi penting, saudaraku, bagaimana saya betul-betul bisa bersikap wajar. Kalau saya sukses, ya kita bilang, thank you God, terima kasih. Tapi nggak usah berlebihan. Kalau saya terpuruk, kita juga jangan kemudian merasa paling gagal di dunia. Tapi juga kita harus apa tadi? Realistis. Ya, ada pengalaman jatuh bangun dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, apakah saya juga termasuk orang sehat nih dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Kemudian yang kelima, tahu apa yang harus dan tidak dilakukan. Nah, ini tahu apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, ya. Tahu bagaimana cara untuk mengarahkan diri sendiri dalam mengambil langkah terbaik dalam hidupnya, termasuk dalam mengambil keputusan sekalipun. Dirinya tahu apa yang harus dan tidak untuk dilakukan, dan dirinya juga tidak akan mencoba untuk melanggar norma-norma yang ada. Ya, seringkali kita melempar tanggung jawab dengan mengatakan, ya, menurut Romo gimana? Menurut kamu gimana? Padahal yang diminta apa? You harus mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan. Jangan kemudian meminta Romo untuk membuat keputusan. Jangan lalu meminta orang lain, pasangan untuk membuat keputusan, anak untuk membuat keputusan, atau orang tua membuat keputusan. Tapi apa? Tanggung jawab pribadi untuk berani mengambil langkah. Nah, kalau kita lihat, ya, banyak dulu orang-orang, ya, kita melihat banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan, ya, dibikin yang ngawang gitu, ya, berimbing orang itu ada dalam dua kaki misalnya, nah, ngambang, ya, kita digantung situasinya, kadang-kadang begitu. Nah, orang yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa juga termasuk yang berani mengambil keputusan dan mengambil resiko. Nah, ini pribadi yang sehat. Berarti kalau kita belum sampai ke situ, berarti masih kita perlu obat, saudaraku. Perlu obat karena kita belum sehat. Ya. Kemudian yang keenam, ya, pribadi yang sehat adalah pribadi yang matang dari segi emosional. Ya. Ini pribadi yang matang dari sisi emosional. Ini yang seperti apa, saudaraku yang terkasih, ya? Yang matang. Mampu mengendalikan diri sendiri di setiap situasi dan kondisi, meski itu genting sekalipun. Dan juga dirinya tidak mudah terpancing dalam emosi yang negatif, serta mampu menahan diri di setiap keadaan, sehingga menjadikannya memiliki kontrol diri yang baik. Nih, kemampuan mengendalikan diri. Sekarang ini kan gampang sekali orang emosi, ya. Gampang sekali orang marah-marah, mencaci maki yang lain, gampang sekali. Bahkan, ya, pemimpin-pemimpin agama seringkali menunjukkan itu lewat apa? Lewat ceramahnya yang emosional, memaki-maki, ya, dengan suara yang betul-betul menggelegar, ya, tapi menunjukkan emosinya. Padahal ada orang bijaksana, orang yang paling top itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Bisa menata emosinya, itu baru orang namanya orang sehat betul, ya. Nah, kalau kita melihat situasi yang saat ini terjadi, berarti apa? Masyarakat kita sekarang ini tidak sehat, ya. Masyarakat kita nggak sehat. Karena apa? Begitu gampang terpancing dan emosi. Ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, merencanakan masa depan dengan matang. Ya, orang sehat itu apa? Mampu merencanakan, ya, mampu merencanakan. Dirinya adalah perencana yang matang, punya skala prioritas dan penyampaian yang ingin diraih, dan semua itu sudah terstruktur dengan baik karena telah melalui hasil pertimbangan yang matang, tanpa mudah dipengaruhi atau dihasut oleh orang di sekitar, karena dia yakin dan percaya diri bahwa akan kemampuan dirinya. Nah, ini jadi orang yang sehat itu
merencanakan, punya visi ke depan. Nah, apakah hidup kita itu ada visinya enggak? Kita mau kemana sih dengan hidup kita ini sebetulnya? Anda punya enggak prioritas? Atau kita merasa ya mengalir begitu aja deh, seadanya. Saat pandemi ini banyak orang ya kelihatan siapa dia itu orang matang, apakah dia itu orang yang bisa keluar dari kesulitan, ketahuan itu saat ini. Ya, nah kita bisa nggak di saat situasi yang sulit ini kita juga bisa merencanakan masa depan kita dengan matang. Ini yang harus kulakukan di saat ini. Atau kita dipengaruhi atau dihasut oleh orang di sekitar kita. Nah, ini. Ya. Kemudian yang ke-8, memiliki rasa simpati dan empati pada sesama. Nah ini soal kepekaan ini. Orang sehat itu apa? Dia mau untuk ambil bagian, merasakan emosi yang sedang dialami orang lain. Ambil bagian. Tidak berusaha untuk menjadi egois pada dirinya sendiri sehingga menjadikan sosok yang memiliki rasa simpati dan empati karena sikap peduli terhadap sesama. Misalnya, sebagai contoh, dengan erupsi Gunung Semeru, apa yang kita lakukan? Spontan ingin lakukan. Apakah kita juga muncul empati dan simpati? Atau kita nggak mau peduli? Ini contoh konkret kecil. Apa yang menggerakkan hati kita? Nah, kemudian kalau kita melihat situasi saat ini di sekitar kita, nah, apakah kita juga termasuk orang-orang yang muncul empati, simpati? Enggak. Misalnya seperti kemarin ya, 2 minggu lalu atau 1 minggu yang lalu, heboh ya, seorang pimpinan pejabat yang marah-marah dan meminta supaya seorang menteri dipecat. Karena apa? Karena jatahnya itu dikurangi ya. Ya, akhirnya emosi marah-marah minta dipecat. Ini kan ungkapan yang tidak simpati dan tidak empati. Ya, itu pejabat. Padahal kita tahu pejabat itu pasti sudah kaya. Tapi yang terjadi rakus mereka, sangat rakus. Ya, ini kita lihat. Mereka nggak sehat tuh. Ya, ingat tuh, mereka tidak sehat, mereka sakit. Karena apa? Sudah kaya, mau memperkaya lebih lagi, dan tidak melihat situasi kondisi saat ini. Ya. Kemudian yang ke-9, berjiwa sosial. Nah ini tadi empati, simpati, lalu memunculkan apa? Jiwa sosial ini. Ciri lain dari mereka yang memiliki kepribadian sehat adalah mau turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial, adanya gerakan hati, ya, untuk memberi yang terbaik bagi lingkungan dan masyarakat, dan berusaha selalu menjalin komunikasi yang baik pada siapapun orang yang ditemui. Ini jiwa sosial yang luar biasa muncul dari orang-orang sehat. Dan kalau kita lihat masih banyak di Indonesia ini orang sehat. Hari ini kita lihat ya misalnya orang tergerak kemudian masak rendang 1 ton untuk apa? Menyumbang ke korban Semeru. Wah, itu kan luar biasa. Ya, gerakan hati untuk memberikan untuk yang lain. Ya, ini luar biasa. Ini berjiwa sosial. Kemudian yang ke-10, memiliki pegangan hidup yang ia percaya dan yakini. Ya, orang yang sehat itu punya pegangan hidup. Ya, seseorang dengan kepribadian yang baik dan sehat tentu memiliki pegangan hidup yang ia percayai dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menjalani kehidupan dengan mengacu pada filosofi yang ia percayai tersebut. Ya, misalnya contoh konkret, ada orang Jawa yang sangat pegang dengan apa filosofi ojo dumeh misalnya. Jangan sok kamu. Ya, kalau baru itu jangan sok kamu. Ya. Itu salah satu contoh. Ya, contoh lain masih banyak ya yang ditemukan dalam filosofi hidup kita, entah yang Kristen atau yang Muslim atau yang Buddha, Hindu, masing-masing juga punya filosofi dan itu dia yakini dan dia ekspresikan dalam keseharian.
Nah inilah, jadi dia betul-betul memegang teguh apa yang dia yakini dan dia praktekkan dalam keseharian. Dan yang terakhir, orang yang matang. Ya, orang yang matang adalah orang yang apa? Bahagia dalam menjalani kehidupannya. Nah, orang yang bahagia. Karena punya kendali diri yang baik dan mau menerima diri sendiri tanpa banyak protes dan menuntut, maka menjadikannya pribadi yang senantiasa menjalani kehidupannya dengan rasa syukur. Sehingga perasaannya selalu stabil untuk menjadi tenang, damai, dan bahagia. Ini saudara-saudara terkasih 11 ya ciri orang yang sehat. Kira-kira dari 11 ini, saudara terkasih, Anda punya enggak 11 ini? Atau baru separuh? Atau baru 2? Dan sebagainya. Nah, kalau begitu berarti apa? Anda adalah orang sakit. Anda dan saya adalah orang-orang sakit yang butuh obat. Ya. Dan obat itu apa? Dan mari kita sekarang lihat. Good personal menurut gereja. Ya, menurut gereja Katolik dia seperti apa? Dan ternyata role model yang ditawarkan gereja tidak lain adalah apa? Ini. The good personality itu berarti apa? Kita dipanggil untuk menjadi the good Samaritan. Nah, Anda tahu kisahnya pasti saudara terkasih. Gereja mengambil role model ini. Yang ditawarkan juga lewat ensiklik. Ya, ensiklik yang baru saja dikeluarkan oleh Paus kita. Ya. Kita sama-sama mendengar apa itu Fratelli Tutti, ya, persaudaraan sosial, dan itu role model yang ditawarkan, the good personality yang ditawarkan oleh gereja, yaitu the good Samaritan. Orang yang mau peduli, orang yang mau direpotkan, orang yang memberikan dirinya untuk orang lain dan sebagainya, yang betul-betul ciri 11 tadi nampak di dalam the good Samaritan. Dan siapa itu the good Samaritan? Tidak lain, tidak bukan adalah the good personality itu, yaitu sang guru kita, yaitu Yesus sendiri. Maka saudara terkasih, saya hanya mengambil tambahan ya supaya kita nanti bisa berbuah, supaya kita menjadi pokok yang luar biasa dan akhirnya menghasilkan buah yang baik. Maka role model The Good Samaritan ini ya selain 11 tadi yang saya uraikan, saya menambahkan ada 3 ya dari The Good Samaritan ini ciri-cirinya yang juga nampak dalam apa? Dalam diri pribadi Maria, ada dalam diri pribadi Yosef yang saat ini di masa Advent ini betul-betul mempersiapkan untuk menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, nah 3 hal itu apa saja? Ya, mungkin ada yang pernah mendengarkan itu. Saya menyingkat dengan 3 hal. Ya, orang yang the good, ya personality-nya itu 3 saja. Ya, tidak usah banyak-banyak ya. Saya singkat dengan apa? PSK sejati. Ya, mungkin Anda pernah dengar itu. Apa itu maksudnya PSK sejati? The Good Samaritan berarti PSK sejati. Ya, PSK itu apa? P-nya peka, kepekaan. Ya, seperti The Good Samaritan, ketika ada orang yang jatuh, dirampok habis-habisan, ketika dia lewat, kepekaannya muncul. Beda dengan para imam, beda dengan orang Lewi, yang melihat ada orang yang jatuh, mereka menyisir dari tempat lain. Itu tanda-tanda mereka tidak sehat. Mereka orang yang sakit. Sedangkan orang waras, orang sehat, peka melihat. Orang Jawa mengatakan, orang yang nggak peka itu disebut apa? Pekok. Ya, ya, orang yang nggak sehat. Nah, ini orang ini betul-betul peka. Sehingga apa yang terjadi ketika ada saudaranya yang membutuhkan uluran tangan, dia langsung di situ muncul tadi ciri apa? Ada simpati dan empati. Ada orang yang menderita, harus kita melakukan sesuatu. Nah, kepekaan yang seperti ini kita miliki enggak? Pertanyaannya. Yesus
betul-betul peka. Nah, apakah orang-orang saat ini yang ada di sekitar kita, tadi saya sebutkan para pejabat, apakah juga peka enggak saat ini? Dalam situasi pandemik ini kemudian berani enggak misalnya mengatakan, oke lah, ya budgetnya dikurangi enggak apa-apa. Bahkan gaji saya kasihkan untuk menanggulangi pandemik ini. Misalnya kalau ada pejabat yang begitu luar biasa, karena mereka udah kaya. Ya, apakah dengan kekayaan itu kepekaannya semakin hidup atau semakin pekok, ya? Dengan lalu menuntut sesuatu yang sangat memalukan. Nih, kepekaan menjadi sesuatu. Maka saya katakan di situ, kepekaan menghantar orang pada kualitas hidup yang lain. Orang yang peka, akhirnya yang lain akan muncul, yaitu seperti empati, simpati, kemurahan, berjiwa sosial. Ya. Dan akhirnya apa? Orang peka pasti orang itu yang mau direpotkan oleh orang lain. Dalam bahasanya Gubernur Jawa Tengah, ya Pak Ganjar Pranowo, dia mengatakan orang yang peka itu berarti apa? Siap untuk jogo tonggo, menjaga tetangga. Nah itu. Jadi ini unsur pertama, peka. Orang yang punya the good personality itu secara Kristiani, tetapi juga ini panggilan untuk semua orang tentunya, itu pasti punya kepekaan. Pekanya menjadikan dia kemudian apa? Tergerak untuk melakukan sesuatu. Ya. Kemudian yang berikutnya, role model yang ditawarkan gereja The Good Samaritan sebagai PSK, S-nya apa? Sukacita. Nah ini sukacita. The Good Samaritan itu dengan sukacita memberikan dirinya, membantu orang lain, bahkan merawat. Bahkan dia menjanjikan apa? Kalau ada yang lebih ya dibelanjakan, tolong ngomong ke saya. Dia melayani dengan sukacita. Nah, pertanyaan, para pelayan Tuhan, para anggota PD Gloria, Anda melayani dengan sukacita enggak? Atau kita mengatakan, aduh kok saya lagi nih, kalau saya diminta WA lagi, aduh menjadi tim pujian lagi. Kita mengeluh atau penuh sukacita. Ya. Orang yang peka, orang yang sehat, itu pasti ada sukacita. Nah, ada sukacita, apakah lalu kemudian nirlaba, di kita nirlaba, tidak ada penderitaan? Ada, saudaraku. Orang yang bersukacita belum, tidak harus kemudian lepas, tidak ada penderitaan. No. Orang bisa saja ada penderitaan, ada sakit, tetapi tetap ada sukacita. Dan kita lihat sendiri contohnya siapa? Pribadi Yesus sendiri. Penuh sukacita. Dan kemudian yang berikutnya, K. K berikutnya, The Good Samaritan menunjukkan apa? Kerendahan hati. Ya. Di mana dia ketika melihat orang itu aniaya, kemudian dia sakit, membutuhkan perawatan, dia turun. Bukan menunjukkan diri sebagai orang kaya, tetapi dia turun, kemudian datang merawatnya. Ini kan kerendahan hati seorang pribadi. Ya. Dan inilah yang ditawarkan Yesus, kerendahan hati. Seorang yang rendah hati, yaitu apa? Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan. Kerendahan hati. Dan luar biasa, tawaran kerendahan hati ini, yang kemudian hari ini, dalam bacaan Injil, kalau Anda ikut misa, siapa yang dibilang sebagai orang terbesar dalam kerajaan surga? Dikatakan oleh Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis betul-betul orang yang rendah hati. Selain punya komitmen untuk bertanggung jawab atas tugas perutusannya, tetapi dia rendah hati. Ketika ditanya, Yohanes, apakah engkau guru? Apakah engkau betul-betul Mesias? Dan apa yang dijawab oleh Yohanes Pembaptis? No. Saya membuka tali, kasutnya pun tidak layak. Coba lihat.
Padahal dia bisa mengatakan, oh iya, saya Mesias, bisa aja. Tetapi dia tidak melakukan itu. Karena dia sadar siapa dirinya, tanggung jawabnya, dan orang yang sadar akan dirinya dan tanggung jawabnya, itulah orang yang rendah hati. Maka saudara-saudara terkasih, inilah sebetulnya ya, kalau kita kemudian ingin berbuah, kalau kita betul-betul menjadi the good personality, tidak lain kita diajak untuk apa? Untuk menjadi alter Christi, menjadi Kristus yang lain. Kalau kita itu disebut, you harus punya the good personality, artinya apa? Kita itu mengambil karakter Allah menjadi karakterku. Sehingga aku betul-betul ketika hadir dimanapun, di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah masyarakat, aku tetap menjadi berkat untuk siapapun. Sehingga kita ini kayak mutiara, kita ini kayak emas, ditaruh dimanapun, kita akan tetap mengkilat, kita akan tetap bersinar. Karena apa? Karena kita betul-betul punya good personality di dalam diri kita. Nah, maka saudara terkasih, ke-11 ciri tadi, kemudian ditambah dengan 3 hal ini, jadilah, maka Yesus itu betul-betul hadir. Kalau kita bisa menghayati itu di dalam keseharian kita, maka saudara terkasih, Anda dan saya, ini tidak lain adalah alter Christi, Kristus yang lain. Dan mari kita berlomba untuk apa? Berkompetisi untuk menunjukkan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk apa? Mari kita ambil bagian di dalam membangun masyarakat. Dengan apa? Dengan tampil sebagai pribadi yang punya good personality di tengah-tengah masyarakat. Jangan sebaliknya, yang kita tampilkan adalah keberangasan kita, ya, kekasaran kita, sehingga kita disebut apa? Punya bad personality, sehingga disebut Batman, ya, manusia yang jelek, ya, Batman, ya. Nah ini, saudara terkasih, kita dipanggil, dan Anda, saya, kita semua punya kans untuk bisa menjadi the good personality. Karena apa? Ingat, Anda dan saya adalah makhluk yang paling sempurna. Kejadian mengatakan, mari kita ciptakan makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Karena dia apa? Dia adalah gambar kita. Nah, itu dalam Kejadian dikatakan, kita makhluk yang sempurna karena kita adalah gambarnya Allah. Kita adalah perpanjangan wajah Allah. Maka tadi saya katakan, kita adalah imitatio Christi. Kita adalah alter Christi. Maka saudaraku yang terkasih, panggilan untuk betul-betul hadir menjadi the good personality, ya, menjadi orang yang betul-betul menampilkan the good personality ini harus nyata di dalam keseharian. Harus nyata di dalam kehidupan kita. Entah kita di dalam komunitas, entah kita di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga kita. Sehingga itu mengalir terus-menerus. Ya. Kebaikan mengalir dalam diri kita. Sehingga orang itu kemudian kena dampaknya. Ketika kita hadir di dalam komunitas, ketika kita hadir di dalam keluarga, ketika kita hadir di dalam masyarakat, mereka merasakan betul kami merasakan kehadiran Allah lewat orang itu. Maka mari sekarang, saudara yang terkasih, kita melihat contoh konkret kecil. Yang mungkin Anda sering melihat video ini. Tetapi saya selalu, ketika melihat video ini, saya mengatakan, inilah the good Samaritan. Inilah saksi orang yang bahagia. Inilah saksi orang sederhana, tapi hidup di kebahagiaan. Kita lihat bersama.
Coba kita perhatikan, saudara kasih, hidup anak muda ini mengalir. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Sekitarnya itu betul-betul geleng-geleng kepala karena apa? Dia begitu baik. Kebaikannya mengalir untuk siapapun, bahkan juga untuk tanaman, untuk binatang, untuk orang kecil, anak-anak, siapapun dia sapa sendiri. Sehingga ketika orang menjadi orang baik, itu gak ada batasnya, saudara. เขาจะไม่ได้อะไรเลย Apakah dia kaya? ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี Secara material? Oh, ไม่มีใครรู้จัก kaya secara rohani. ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Kaya. Saudara-saudara terkasih, kalau เพราะสิ่งที่เขา misalnya ได้ hadir orang-orang คือได้ yang แค่ baik di sekitar ความรู้สึก kita, pasti kita akan merasa damai dan pasti merasakan ikut happy. Dan ได้เห็นความสุ happy ข itu sangat sederhana. Ketika Anda memberi ได้เข้า makan ใจ kepada anjing, anjingnya kemudian happy, itu sudah kebahagiaan. Ketika Baik, Anda Om. memberi makan burung dan burungnya itu kemudian ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ mengeluarkan bunyi berkicau, ketika Anda menyiram bunga, ได้โลก kemudian bunga ที่ itu สวยงามกว่า dan เดิม kemudian ada bunganya yang indah, bagian dari kebahagiaan. Jadi saudaraku yang terkasih, ใน sangat ชีวิตคุณ sederhana. อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Saya menjadi ไทยประกันชีวิต ternyata เชื่อในความดี the good personality itu sebuah panggilan untuk siapapun tanpa terkecuali. Jadi jangan pernah kemudian kita mengatakan itu untuk menjadi orang yang baik, the good Samaritan. Ya, no. Anda dan saya menjadi orang-orang yang dinantikan. Kalau saat ini Anda menyaksikan di media sosial, begitu banyak orang yang kasar, begitu banyak orang yang gampang memaki. Bahkan kita melihat para pejabat yang tidak tanda kutip, saya katakan, tahu diri di saat-saat pandemi ini. Ini menjadi panggilan kita. Tapi bukan berarti nggak ada. Kita menemukan banyak pejabat-pejabat yang juga peduli, yang begitu luar biasa. Menunjukkan ya dedikasinya untuk bangsa ini. Sehingga mereka betul-betul memberikan hidupnya ya untuk kemajuan bangsa ini. Kita harus bersyukur. Karena ada begitu banyak. Dan kita jangan kemudian yang bisa begitu hanya orang Katolik. No. Semua orang bisa. Siapapun. Mereka yang Muslim, mereka yang Hindu, mereka yang Buddha, mereka yang Kristen, Konghucu, semua bisa menjadi orang-orang apa yang menampilkan wajah good personality. Maka ini menjadi tantangan bagi kita. Kita sebagai orang Katolik, apakah kita betul-betul bisa enggak? Mari kita bersama mereka, kita berkompetisi, ya, berlomba untuk menghadirkan kebaikan. Sehingga nanti kita bisa berdampingan bersama mereka, bisa duduk bareng bersama mereka, dan juga apa? Melakukan demi kemanusiaan. Ya. Maka saya menjadi ingat apa yang dikatakan seorang ya bijak yang mengatakan begini, more humor, more divine.
Semakin manusiawi, semakin ilahi. Maka kalau semakin banyak orang sehat, maka akan semakin banyak orang yang manusiawi. Kalau semakin banyak orang yang manusiawi, akan semakin ditemukan wajah Allah dimanapun. Nah, saudaraku yang terkasih, tidak lama lagi Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Tidak lama lagi, ya, Yesus akan lahir di dalam kehidupan kita. Yesus mau bersemayam di dalam hidup kita. Yesus mau hadir di dalam keluarga kita. Santo Agustinus bahkan dengan sangat indah mengatakan, return to your heart and find him there. Kembalilah ke hatimu dan temukan Tuhan di sana. Tuhan dalam diri kita, dalam hati kita masing-masing. Maka ketika peristiwa Natal itu tidak lain adalah apa? Kemauan Tuhan untuk bersemayam di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka ketika kita merayakan Natal, apakah kita membuka hati kita? Ya, membuka hati kita, kemudian hati kita serahkan dan katakan, Tuhan, saya mau bahwa Yesus hadir dalam hidupku dan sekarang Yesus yang kubagikan. Membagikan Yesus berarti apa? Membagikan cinta. Membagikan Yesus berarti membagikan kasih. Sehingga orang yang ada di sekitar kita mendapat dampaknya, ya, the power of love itu betul-betul kena kepada siapapun. Dan itu menjadi tanggung jawab kita terlebih sebagai orang Kristiani. Maka saat ini, mari saudara terkasih, kita sudah memasuki Minggu Advent kedua, sebentar lagi ketiga, yaitu apa? Minggu sukacita, joy. Kita bersukacita karena kita mempunyai apa? Mempunyai Tuhan di dalam hidup kita. Dan saat ini, kalau kita bicara tentang good personality, berarti Anda mampu membawa Tuhan di dalam keseharian. Karena good personality tidak bisa lepas dari Tuhan yang memberikan kehidupan. Saya tidak peduli agama Anda apa. Tetapi kalau Anda saat ini mengatakan, saya Katolik, maka lihat di belakang saya, salib itu. Tetapi salib saya dampingkan dengan bendera merah putih. Itu artinya apa? Anda kalau betul-betul Katolik, Anda harus 100% Katolik. Tapi juga Anda harus apa? 100% Indonesia. Dan inilah yang harus kita wartakan. Virus ini yang harus kita tebarkan kepada masyarakat kita, terlebih di Indonesia ini. Yang saat ini masih banyak ya orang-orang yang ingin mengubah ideologi. Ya. Dengan ideologi tertentu, masih banyak. Padahal merah putih ya, itu sudah menawarkan ideologi yang sangat indah, yaitu Pancasila, yang sangat indah kalau itu dihidupi. Pancasila juga bisa menjadi apa? Menjadi penerang, bisa menjadi penuntun kita untuk menjadi good personality. Nah, saudara yang terkasih, maka tidak ada yang bertabrakan antara apa yang kita imani dengan apa yang dicita-citakan oleh Indonesia. Ya, maka mari saudara yang terkasih, saya mengajak kita semua tanpa terkecuali menjadi orang-orangnya Tuhan, dan mari kita tunjukkan bahwa kita orangnya Tuhan dan kita punya Tuhan. Tuhan memberkati kita semoga. Semoga di masa Advent ini kita semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan semakin nyata dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Mohan. Tuhan memberkati Mohan juga setiap karya Mohan di dalam mengembalakan umat. Sahabat-sahabat Glory yang kasih Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau panjatkan setiap doa-doa kita dan juga untuk doa persembahan.
Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami terima malam hari ini. Kiranya apa yang dibagikan oleh Romo kami boleh menjadi berkat, bisa menjadi sumber kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Dan apa yang Romo kami bagikan kepada kami boleh kembali kepada Romo kami juga berlipat-lipat kali ganda melalui berkat kemurahan-Mu. Dan saat ini Bapa, biarlah Engkau mengurapi dan memberkati gembala kami di dalam setiap karya, di dalam setiap usaha, dan di dalam setiap pelayanan beliau menggembalakan umat-Mu. Saat ini kami juga mau memanjatkan wujud-wujud doa kami, permohonan kami Bapa, kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkannya serta mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sarjano. Untuk kesembuhan jasmani dan rohani buat Mama Maria, Halimah, Adik Johannes Hendra, dan Matius Kartono. Tuhan Yesus yang boleh menjamah dan memberikan anugerah kesembuhan untuk saudara kita dan juga memberikan kekuatan serta sukacita dalam menjalani hari-hari ke depannya. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami Tuhan. Mohon agar perusahaan dan direksi dapat menyelesaikan dengan baik segala utang perusahaan, direksi terhindar dari segala tuntutan pidana. Bapa, kiranya Engkau membukakan jalan, memberikan solusi yang terbaik, dan menjamah melembutkan setiap hati dari pihak-pihak yang bersangkutan agar dapat terhindar dari tuntutan pidana dan dapat selesaikan dengan baik setiap masalah dengan rahmat dan kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Permohonan dari Ibu Francisca Namul. Mohon doa bagi keluarga kecilku, mohon hidup sehat selalu. Tuhan Yesus yang boleh terus menjaga dan melindungi keluarga Ibu Francisca Namul, terhindar dari segala macam virus, serta memberikan kesehatan yang terbaik, juga hikmat, berkat yang berlimpah dalam keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kakak dari Claudia yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Tuhan, mohon ampun untuk setiap kesalahan yang telah terjadi. Biar Tuhan yang memberikan tempat yang terbaik di surga bersama dengan anak-Mu Yesus. Juga untuk keluarga dari Claudia yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan serta penghiburan dalam menjalani hari-harinya. Marilah kita mohon. Kabulkan doa Kami ya Tuhan. Dan juga untuk kami semua yang mengikuti persekutuan doa Pede Gloria pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami dimanapun kami berada, biar setiap rahmat dan kasih Tuhan melingkupi keluarga kita. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami ya Kami ya Tuhan. Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan malam hari ini. Kiranya Bapak berkenan untuk menggerakkan hati kami, memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, jika tergerak untuk memberikan persembahan, nomor rekeningnya tercantum di bawah, apa di atas ya? Silakan ditransfer. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Akhir bagi orang percaya, dia
ada yang mustahil bagi orang percaya. Selanjutnya adalah pengumuman, saya persilakan. Ya, shalom teman sahabat-sahabat Gloria. Mohon waktunya untuk mendengarkan sedikit pengumuman. Terima kasih Mohan untuk pewartaan firman-Nya. Sehat-sehat Romo dan semakin diberkati. Terima kasih juga untuk tim pujian, Cimedi dan Bro Andai. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Gloria yang sudah join PD malam hari ini. Terima kasih juga tim host dan co-host dan juga tim doa. Ya, bulan Desember ini Gloria mengambil tema besar Be the Light, dan kita sampai minggu depan adalah PD terakhir kita di tahun ini. Ya, minggu depan kita akan mengadakan mini KRK, temanya New Creation, untuk pewartaan firman oleh Pak Budi Sutejo, Koordinator BPN PKKI. PD masih secara online via Zoom, open room jam 6:30 malam, dan untuk YouTube akan dipublish setelah PD. Bagi sahabat-sahabat yang memiliki intensi doa yang ingin khusus didoakan saat PD, silakan menghubungi Cilike di nomor yang ada di layar ini, maksimal Kamis jam 6 sore. Setelah jam tersebut akan didoakan pada PD berikutnya. Kita juga ada pelayanan doa pribadi, jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin didoakan secara pribadi, mohon stay di Zoom setelah PD selesai, dan nanti akan dimasukkan oleh tim ke dalam breakout room khusus doa. Ya, mengingatkan lagi, Gloria juga memiliki sosial media, akun Instagram dan YouTube. Untuk Instagram, silakan di-search di @pdpkkgloria, silakan di-follow dan akan kami follow back, dan untuk YouTube, bisa di-search di PDPKK Gloria. Mohon untuk di-like video-videonya. Silahkan di-share untuk ke teman-teman yang belum dapat join PD hari ini. Silahkan juga diisi komennya, kesan-pesannya selama mengikuti PD. Dan tak ketinggalan, jangan lupa klik subscribe, bunyikan loncengnya untuk video-video terupdate dari kami. Sekian pengumuman. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Ya, thank you Andre. Sahabat-sahabat Gloria, terima kasih untuk kehadiran malam hari ini. Boleh kita join sama-sama dalam persekutuan doa, dan kehadiran sahabat-sahabat Gloria tetap dinanti untuk minggu depan. Mari kita akhir persekutuan doa ini dengan doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, di mana Engkau satukan roh kami untuk bersekutu bersama-sama, menaikkan setiap pujian penyembahan dan mendapatkan berkat melalui firman Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh melanjutkan aktivitas kami yang lainnya, tapi kami percaya bahwa kasih setiamu tetap menyertai setiap langkah hidup kami. Jagai kami, lindungi kami, agar minggu depan kami bisa bersekutu kembali bersama di dalam PD Gloria dengan sahabat-sahabat kami yang lainnya. Terima kasih Bapa, persekutuan doa ini sudah selesai. Biar kasih karunia Tuhan tetap selalu tinggal dalam hati kami sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa lagi minggu depan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku bagaikan Raja Wali.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua sahabat-sahabat Shalom, Gloria. terima kasih untuk kebersamaannya. Kellen, Terima kasih Mohan. terima kasih Kellen. Terima kasih Romo.